Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Panggalo dengan NIM 25 17 11 10 7 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Pelakam. Baik, di sini saya akan membuat video yaitu mata kuliah dari senam lantai, yaitu roll depan, roll belakang, kayang dan sikap lilin, yang dibina oleh Ibu Rosti SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk dalam gerakannya, dalam baiknya kita pemanasan terlebih dahulu, mulai dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kemudian bagian kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itulah tadi pemanasan sebelum melakukan gerakan. Sebelum itu kita JJ terlebih dahulu. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu cabang dari senam artistik yang dilakukan di atas permukaan lantai atau matras tanpa menggunakan alat bantu. Senam ini menampilkan berbagai rangkaian gerakan tubuh yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan dengan tujuan melatih kemampuan fisik sekaligus menghasilkan gerakan yang mudah. Secara umum, senam lantai dapat diartikan sebagai latihan fisik yang menggabungkan unsur kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi tubuh. Setiap gerakan dalam senam lantai membutuhkan kontrol tubuh yang baik agar dapat dilakukan dengan benar dan aman. Oleh karena itu, olahraga ini tidak hanya melatih fisik tetapi juga melatih konsentrasi dan keberanian. Gerakan dalam senam lantai sangat beragam, mulai dari yang sederhana sehingga yang kompleks. Gerakan dasar yang sering dipelajari antara lain roll depan, roll belakang, sikap lilin, dan kayang. Biasanya dipelajari secara bertahap, dimulai dari
yang lebih sulit. Senam lantai biasanya dilakukan di atas matras untuk menjaga keamanan dan mengurangi risiko cedera. Penggunaan matras sangat penting karena banyak gerakan yang melibatkan terjatuhnya atau tumpuan pada bagian tubuh tertentu seperti tangan, bahu, dan punggung. Dengan adanya matras, benturan dapat diminimalkan sehingga lebih aman bagi pemula maupun atlet. Selain sebagai olahraga, senam lantai juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi tubuh. Senam lantai dapat meningkatkan kekuatan otot, terutama otot tangan, kaki, dan perut. Selain itu, senam lantai juga membantu meningkatkan kelenturan tubuh, memperbaiki postur, serta melatih keseimbangan dan koordinasi gerak. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kepercayaan diri karena seseorang dituntut berani mencoba berbagai gerakan. Dalam dunia pendidikan, senam lantai menjadi bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kebugaran jasmani yang baik serta mampu menguasai keterampilan dasar gerak tubuh. Selain itu, senam lantai juga dapat menanamkan sikap disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Dalam perlombaan, senam lantai dipertandingkan yang sebagian dari olimpiade dan kejuaraan lainnya. Penilaian dalam senam lantai didasarkan pada teknik, keindahan gerakan, keluasan, serta kesesuaian rangkaian gerakan. Atlet dituntut untuk menampilkan gerakan yang tidak hanya sulit, tetapi juga rapi, enak dilihat. Kesimpulan, senam lantai adalah olahraga yang dilakukan di atas lantai atau matras tanpa alat yang mengutamakan gerakan tubuh serta teratur dan terkoordinasi. Senam lantai tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran, tetapi melatih keterampilan dan keberanian serta kepercayaan diri seseorang. Sejarah senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga dari senam artistik yang dilakukan di atas permukaan lantai atau matras tanpa menggunakan alat bantu. Gerakan-gerakan dalam senam lantai menekankan ketentuan keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Sejarah senam lantai tidak dapat dipisahkan dari perkembangan senam secara umum. Senam sudah ada sejak zaman kuno, khususnya di Yunani kuno sekitar 2500 tahun yang lalu. Pada masa itu, senam digunakan sebagai bagian dari latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan tubuh para prajurit. Orang-orang Yunani percaya bahwa tubuh yang kuat dan sehat sangat penting untuk kehidupan dan pergerakan. Selain di Yunani, aktivitas yang mirip senam juga ditemukan di Tiongkok dan Mesir kuno. Di Tiongkok, latihan tubuh dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, sedangkan di Mesir, gerakan senam terlihat pada lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan aktivitas fisik seperti akrobatik. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, senam mulai berkembang di Eropa, terutama di Jerman. Seorang tokoh penting dalam perkembangan senam adalah Veslowjan, yang dikenal sebagai bapak senam modern. Ia memperkenalkan sebagai latihan fisik yang terstruktur dan mendirikan tempat latihan senam pertama, dan disinilah senam mulai berkembang menjadi olahraga yang terorganisir. Senam kemudian menyebar di berbagai negara dan menjalani perkembangan yang pesat. Pada tahun 1881 didirikan organisasi senam dunia, yaitu Federation
atau FIGM yang mengatur berbagai cabang senam, termasuk senam lantai. Dengan adanya organisasi ini, peraturan dan teknik senam menjadi lebih jelas dan seragam di seluruh dunia. Senam lantai sendiri mulai dikenal sebagai bagian dari senam aristik yang dipertandingkan secara resmi dalam ajang olahraga internasional seperti Olimpiade. Dalam perlombaan senam lantai menampilkan rangkaian gerakan seperti roll depan, roll belakang, handstand, hingga salto yang dilakukan secara berurutan dan indah. Di Indonesia, senam mulai dikenal pada masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, senam semakin berkembang dan menjadi bagian dari pendidikan jasmani di sekolah. Seiring waktu, senam lantai terus berkembang, tidak hanya sebagai olahraga prestasi tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan melatih disiplin. Saat ini senam lantai dipelajari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kesimpulan, senam lantai memiliki sejarah panjang yang dimulai dari zaman kuno hingga perkembangan menjadi olahraga modern yang teratur. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai peradaban dan tokoh penting serta terus berkembang hingga menjadi bagian penting dalam dunia olahraga dan pendidikan. Pengertian roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dan dengan posisi badan membulat, dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang hingga panggul, menyentuh matras secara berurutan. Gerakan ini termasuk salah satu senam lantai yang bertujuan melatih kelenturan tubuh, keseimbangan, keberanian, dan koordinasi gerak. Tahapan melakukan roll depan: 1. Berdiri tegak menghadap matras dengan posisi kaki rapat. 2. Jongkok lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. 3. Tekuk kedua siku sedikit dan maju ke depan di antara kedua tangan hingga dagu menempel ke dada. Dorong badan ke depan perlahan menggunakan kaki. 3. Saat tengkuk menyentuh matras, gulingkan badan ke depan dengan punggung membulat. 6. Lutut ditekuk dan kedua tangan memegang lutut agar putaran lebih sempurna. 7. Akhir gerakan dengan posisi jongkok lalu berdiri kembali dengan keseimbangan. Roll belakang. Roll belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke arah belakang dengan posisi badan bulat, dimulai dari punggung, pinggang, punggung hingga tekuk menyentuh matras secara berurutan. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk senam lantai yang bertujuan melatih kelenturan, keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan tubuh. Tahapan melakukan roll belakang itu: 1. Berdiri tegak atau jongkok di atas matras dengan posisi kaki rapat. 2. Jongkok dan badan sedikit dibungkukkan ke depan. 3. Letakkan kedua tangan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas dan jari mengarah ke bahu. 4. Dagu ditempelkan ke dada agar kepala tetap aman saat berguling. 5. Jatuhkan badan ke belakang perlahan sehingga punggung menyentuh matras. 6. Gulingkan badan ke belakang melalui pinggang, punggung, dan tengkuk.
Saat kaki melewati kepala, dorong badan dengan kedua tangan agar tubuh kembali ke posisi jongkok. 8. Akhir gerakan dengan berdiri tegak dan keseimbangan. Sikap ini adalah gerakan senam lantai dengan posisi tubuh terlentang lalu kedua kaki diangkat lurus ke atas sehingga tubuh tampak seperti ini. Pada gerakan ini berat badan bertumpu pada bahu dan kedua tangan menopang pinggang agar tubuh tetap seimbang. Sikap ini bertujuan melatih keseimbangan, kekuatan otot perut, serta kelenturan tubuh. Tahapan melakukan sikap lilin. 1. Berbaring terlentang di atas matras dengan kedua kaki rapat dan tangan berada di samping badan. Angkat kedua kaki secara perlahan di atas sehingga membentuk sudut 90 derajat. 3. Dorong pinggul ke atas sambil kedua tangan menopang pinggang. 4. Luruskan kedua kaki ke atas dan rapatkan agar tubuh tegak seperti lilin. 5. Tumpuan tubuh berada pada bahu dan bagian atas punggung, bukan pada leher. 6. Pertahanan posisi beberapa saat sambil menjaga keseimbangan. 7. Turunkan kaki dan pinggul secara perlahan kembali ke posisi semula. Gerakan senam lantai dengan posisi tubuh melenteng ke belakang sehingga kedua tangan dan kaki menjadi tumpuan badan. Gerakan ini bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh, terutama pada punggung, bahu, pinggang, dan kekuatan otot tangan serta kaki. Tahapan melakukan kayang. 1. Berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Angkat kedua tangan ke atas di samping telinga. 3. Lenturkan badan ke belakang secara perlahan. 4. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras atau lantai sehingga menopang tubuh. 5. Posisi tangan dan kaki tetap kuat sebagai tumpuan badan. 6. Kepala rileks dan pandangan mengarah ke belakang. 7. Pertahanan posisi beberapa saat sambil menjaga keseimbangan. 8. Kembali ke posisi berdiri secara perlahan serta bantuan orang lain jika diperlukan.